La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, izin bertanya bagaimana cara mensugih dari Lukman Hakim di Sumatera ini. Lukman Hakim Sumatera. Sama yang satunya Kalimantan. Waduh, dua-duanya. Bagaimana cara mensugesti secara psikologis agar kita mampu menerima apapun keputusan Allah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Kalimantan. Pertanyaannya, jika kita tidur dan di dalam tidur kita tidak bermimpi, maka kita akan kehilangan semuanya. Kita kehilangan alam semesta, kehilangan orang yang kita cintai, bahkan kita kehilangan diri sendiri. Nah, apakah saat itu Tuhan sedang membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah ada, bahwa yang kita alami selama ini hanyalah bayangan yang Tuhan ciptakan? Ini agak filosofis juga ini yang pertanyaan kedua ini. Ulangi lagi sekali lagi biar paham gitu. Oke, yang pertama ini yang kedua. Yang filosofis ya. Jika kita tidur dan di dalam tidur kita tidak bermimpi, maka kita akan kehilangan semuanya. Kita kehilangan alam semesta, kehilangan orang yang kita cintai, bahkan kita kehilangan diri sendiri. Nah, apakah di saat itu Tuhan sedang membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah ada, bahwa yang kita alami selama ini hanyalah bayangan Tuhan yang ciptakan, bayangan yang Tuhan ciptakan saja, gitu. Gimana? Siapa yang mau menjelaskan lebih dahulu? Atau paling tidak mensugesti diri agar kita mampu menerima keputusan-keputusan Tuhan. Bagaimana mensugestinya, Pak Han? Yakinlah bahwa hidup ini ada desainernya. Kalau misalnya teh ini ada di depan saya dan saya nggak melihat ada orang yang bawa, itu berarti dia nggak bisa saya berpikir bahwa dia datang tiba-tiba. Hanya karena saya nggak tahu ada orang yang membawanya, lalu saya mengatakan ini datang tiba-tiba. Nah, ketika kita yakin betul bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini ada desainernya, saya pikir kita bisa terdorong untuk pasrah total ya pada Tuhan. Itu saja. Lalu yang kedua, saya masih sulit menangkap pertanyaannya, tapi sepertinya dia pernah membaca tentang kisah di mana ada seorang yang setelah bangun dari tidur lalu bertanya pada seorang yang bijak, yang benar mana, yang aku alami dalam mimpiku atau yang aku lihat sehari-hari. Nah, ini orang yang dalam kebingungan mana realitas sesungguhnya. Tapi saya belum menangkap pesan dari pertanyaannya, masih menggantung di saya. Mungkin Buya bisa menjelaskan lebih jauh. Silakan Buya. Oke, yang pertama saya ingin mensugesti Anda supaya Anda menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Pertama, nggak usah dijawab, tapi jawab sendiri dalam hati. Atas keinginan siapa Anda hadir di bumi ini? Apakah Anda dulu pernah cita-cita ingin mampir ke dunia ini? Bukan. Anda tidak pernah bercita-cita. Apakah Anda memilih perut ibu yang mana keluarnya? Juga tidak. Kalau saya boleh memilih dari mana mau keluarnya, umpamanya sebelum lahir saya disuruh ngisi daftar formulir daftar kehadiran di bumi. Ibu, dari perut siapa engkau yang keluar? Saya ngambil dari Ibu Tin Soeharto. Ya kan? Atau dari seorang artis yang paling cantik jelita, Elizabeth Taylor, supaya saya jadi menjadi semakin gagah. Ini juga sudah gagah kok. Anda menjadi laki-laki, Anda memilih. Anda berpendidikan sampai sekian levelnya, Anda memilih. Setiap Anda sakit, apa Anda memilih? Sampai nanti di saat Anda harus pulang
Apakah Anda boleh memilih caranya? Tetap agama apapun tidak membolehkan kita memilih cara pulang dengan pilihan kita sendiri. Harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan kita. Misalkan tidak boleh beli tambang di pasar untuk mengakhiri kehidupan ini. Pak Afkar tidak boleh membeli begon untuk diminum mengakhiri. Dan Pak Tato juga tidak boleh pasang leher di rel kereta api. Serahkan dengan apapun, yang penting aku siap menerima. Aku mau dijemput dengan apapun, dengan kanker, dengan tumor, dengan tertembak, dengan terbakar, tertindih bangunan, silakan kita pasrah seluruhnya. Sampai di dalam tubuhmu sendiri, apakah Anda dilibatkan untuk mendekupkan jantung, memompakan darah mengalir di sekutur pembuluh darah kita ini? Saya sudah 72 tahun jantung saya berdegup tanpa ikut campur saya, dan jantung pun dan paru-paru pun kembang kempis memompakan oksigen masuk ke dalam darah kita. Dan darah juga bekerja, perut kita bekerja menggiling makanan-makanan, sama dengan mesin katalis yang memisahkan berbagai vitamin, berbagai kalori dan sebagainya, dan dipompakan ke dalam darah. Ketika sudah mencukupi kadar kolesterolnya, membrannya akan tertutup sendiri. Mesin giling dalam perut kita juga kita tidak dilibatkan. Ketika Anda masih belum terima kedatangan Tuhan, silakan Anda memanjangkan rambut kumis Anda sendiri. Seumur hidupnya Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali pasrahkan semuanya kepada Tuhanmu. Terima kasih.